Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah 2 siap? Silakan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai permasalahan dan solusi dalam pengelolaan kelas. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya sendiri, Maulidah Miftahul Sifa, dan rekan saya. Saya Daris Aulia Mirfada. Saya Kurata Yunitias. Saya Safana Hilya Ramadhani. Dan saya Jegeran Jianta Khairullah. Poin pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada masalah pengelolaan kelas, yang kedua mengidentifikasi masalah-masalah pengelolaan kelas, yang ketiga penyebab timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas, dan yang terakhir penyelesaian masalah dalam pengelolaan kelas. Untuk rumusan masalahnya di sini ada 4. Yang pertama, apa saja masalah pengelolaan kelas yang sering muncul dan bagaimana bentuk permasalahannya? Yang kedua, apa penyebab timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas? Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam pengelolaan kelas? Dan yang keempat, bagaimana strategi pengelolaan kelas yang efektif untuk mencegah masalah? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan kelas, untuk menjelaskan penyebab timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga untuk menguraikan cara penyelesaian masalah dalam pengelolaan kelas, dan yang terakhir untuk memberikan strategi efektif untuk mencegah masalah dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya mengenai masalah pengelolaan kelas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin yang pertama ada masalah pengelolaan kelas. Kegiatan pengelolaan kelas menjadi suatu hal wajib yang dilakukan oleh guru, disesuaikan dengan kondisi lingkungan suatu kelas dan karakteristik siswanya. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan kelas, tentu saja terdapat masalah-masalah yang timbul. Yang pertama dikategorikan ada masalah pengelolaan kelas online, dan yang kedua ada masalah pengelolaan kelas online. Kita kan berada di era digital di mana kelas tidak berupa fisik saja di ruangan saja, tetapi bisa melalui platform digital seperti Zoom, Meet, dan yang lainnya. Yang pertama kita bahas mengenai masalah pengelolaan kelas offline terlebih dahulu. Permasalahan dalam pengelolaan kelas offline dibagi menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama ada masalah peserta didik. Tingkah laku anak didik bervariasi. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, variasi yang perilaku anak seperti ini merupakan permasalahan bagi guru dalam upaya pengelolaan kelas. Yang kedua ada masalah penataan ruang kelas. Masalah penataan ruang kelas ini juga mempengaruhi suatu pengelolaan kelas. Suatu pengelolaan kelas akan berhasil ketika kelas yang sudah dikelola dapat memunculkan kegiatan pembelajaran yang optimal. Kita bahas yang aspek pertama dulu, yaitu masalah peserta didik. Bentuk permasalahannya yang pertama ada kurangnya kesatuan. Misalnya terbentuknya kelompok-kelompok kecil atau persaingan antar kelompok, termasuk perbedaan gender. Hal ini bisa memicu perpecahan di kelas. Misalnya di suatu kelas pasti ada saja siswa-siswa yang membentuk kelompoknya sendiri. Sehingga ketika di guru kelas itu membagi suatu kelompok, ada saja siswa yang tidak mau dipisahkan dari kelompok bermainnya sendiri. Yang kedua tidak ada standar perilaku dalam kerja kelompok. Misalnya membuat keributan, berbicara sendiri, pergi ke sana kemari, dan tidak mau bekerja dengan guru. Nah, dalam suatu kelompok seharusnya ada guru menentukan ketua kelompok, sehingga ketua kelompok itu bisa memutuskan standar untuk tidak membuat keributan. Nah, kalau misalkan melanggar, itu mendapatkan poin minus. Yang ketiga ada reaksi negatif terhadap anggota kelompok, misalnya ribut, bermusuhan, mengucilkan, dan merendahkan kelompok yang belum pandai. Nah, dengan adanya reaksi buruk tersebut tentu akan memicu perkelahian antar siswa. Yang keempat ada menoleransi kesalahan teman.
Misalnya membiarkan perilaku yang salah tanpa teguran. Seharusnya jika teman itu membuat kesalahan, kita itu perlu menegur, karena kalau tidak ditegur itu menjadi suatu kebiasaan buruk, atau kebiasaan buruk tadi itu adalah hal yang wajar gitu dipandang, sehingga teman-teman yang lain akan meniru. Yang kelima, ada mudah terpengaruh oleh hal negatif. Contohnya ketika ada tamu atau pengawas kelas, suasana kelas langsung berubah. Siswa langsung menunjukkan hal negatif karena merasa terganggu atau terdistract dengan hal-hal yang ada di luar. Seharusnya jika siswa itu fokus terhadap pembelajarannya, seharusnya fokus saja ke kelas, jangan lihat ke luar. Yang keenam, ada moral rendah dan sikap agresif. Misalnya siswa merasa minder karena kekurangan atau tentang masalah ekonomi. Nah, masalah moral rendah ini bisa membuat siswa merasa tidak percaya diri atau bahkan enggan masuk sekolah. Hal ini juga berpengaruh terhadap pengelolaan kelas, karena kalau misalkan siswa tersebut jarang masuk kelas dan di kelas itu ada kerja kelompok misalnya tidak pernah masuk, hal itu menyebabkan kelompok yang tidak pernah masuk itu akan tidak berjalan dengan lancar. Yang terakhir, ada sulit beradaptasi dengan perubahan, misalnya menghadapi tugas baru, teman baru, atau situasi yang berbeda. Ketidakmampuan beradaptasi ini membuat siswa enggan terlibat dalam kegiatan kelas. Biasanya ini terjadi ketika peralihan SD ke SMP atau SMP ke SMA, atau bahkan terjadi ketika SMA ke perkuliahan. Karena tidak bisa beradaptasi, mereka cenderung berdiam diri atau menyendiri. Untuk aspek yang kedua, ada masalah penataan ruang kelas. Yang pertama, ada pengaturan tempat duduk yang tidak sesuai. Tempat duduk yang membentuk persegi saat kerja kelompok bisa membuat siswa membelakangi papan tulis, sehingga sulit untuk melihat materi. Seharusnya tempat duduk itu harus melihat langsung ke papan, agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Siswa bisa melihat materi dengan jelas. Yang kedua, ada pencahayaan yang kurang memadai. Cahaya redup membuat siswa mengantuk, sedangkan cahaya yang terang meningkatkan fokus dan semangat belajar. Sehingga guru perlu mengatur bagaimana keadaan kelas itu agar mendapatkan cahaya yang optimal. Yang ketiga, ada penempatan papan tulis dan proyektor yang tidak tepat. Papan tulis dan proyektor sebaiknya sejajar atau menghadap langsung ke siswa agar materi terlihat jelas. Yang keempat, ada warna dinding dan dekorasi yang kurang sesuai. Warna cerah dan dekorasi menarik menciptakan suasana ceria yang membangkitkan semangat belajar. Yang kelima, ada lantai ruangan yang tidak bersih. Kelas yang bersih dan rapi akan terasa nyaman sehingga siswa bisa lebih fokus dan semangat dalam belajar. Yang terakhir, ada penempatan lemari yang tidak praktis. Lemari sebaiknya ditempatkan di belakang kelas agar mudah dijangkau dan tidak mengganggu. Jika lemari tersebut diletakkan di dekat siswa atau menghalangi papan tulis, itu akan mengganggu pembelajaran. Selanjutnya kita akan bahas mengenai masalah pengelolaan kelas online. Di sini dikutip dari jurnal, menurut Tariharan et al. 2020, pengelolaan kelas online menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pembelajaran. Yang pertama, bentuk permasalahannya adalah keterbatasan teknologi. Banyak siswa kesulitan menyediakan gadget dan guru menghadapi keterbatasan platform serta gangguan internet. Ini biasanya terjadi di daerah pedesaan yang keterbatasan mengenai teknologi. Yang kedua, ada strategi pembelajaran. Strategi yang tidak sesuai dengan tujuan dan media pembelajaran membuat proses pembelajaran kurang efektif. Biasanya kelas online itu cenderung menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat ceramah, sehingga siswa-siswa tersebut cenderung bosan. Untuk masalah yang ketiga, masalah jaringan. Keterbatasan akses internet mengganggu proses belajar dan menurunkan minat siswa. Ini hampir sama seperti yang pertama mengenai keterbatasan teknologi yang biasanya terjadi di daerah pedesaan. Dan yang terakhir, ada pengelolaan waktu. Durasi pembelajaran online yang kurang terstruktur bisa membuat siswa lelah dan bosan. Biasanya guru tuh harus bisa mengelola waktu dengan baik. Jika waktunya terlalu panjang untuk kelas online, siswa akan cenderung bosan atau bahkan ditinggal tidur. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah-masalah pengelolaan kelas. Nah, menurut Rofik tahun 2009, dalam pelaksanaan pengelolaan kelas, kita perlu tahu hambatan itu berdasarkan wewenangnya. Nah, menurut Rofik itu ada 3, yaitu wewenang guru, wewenang sekolah, dan wewenang di luar itu. Lanjut. Nah, masalah yang ada dalam wewenang guru itu biasanya masalah yang akan kita hadapi di dalam kelas nanti. Biasanya itu seperti ramai, kayak siswa-siswa itu ramai, terus bertengkar atau siswa-siswanya ngantuk. Nah, ini bagaimana guru itu mengidentifikasi masalah-masalah tersebut dan memperbaikinya. Yang selanjutnya ada masalah yang ada dalam wewenang sekolah. Nah, masalah-masalah yang ada di wewenang sekolah itu biasanya itu sudah ada di dalam bentuk peraturan-peraturan BK. Kayak di aturan-aturan BK biasanya itu kan tidak boleh membawa narkoba, tidak boleh membawa video porno kayak gitu, berkelahi atau semacamnya. Nah, ini tuh wewenangnya itu wewenang sekolah. Dan yang terakhir itu masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah. Nah, yang berada di luar kekuasaan guru dan sekolah ini biasanya itu ada di lingkungan masyarakat atau enggak di lingkungan ekstrakurikuler biasanya. Nah, kayak jadi saya coba. Iya lanjut, saya tahu aku nganu. Nah, jadi masalah yang ada di luar sekolah ini biasanya guru sama sekolah itu sudah tidak mempunyai wewenang atau kewajiban untuk meluruskan masalah-masalah peserta didik. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah penyebab timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas. Timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas ini berbagai macam faktornya. Yang menurut Afriza pada tahun 2014 mengemukakan beberapa faktor penyebab timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas. Yakni yang pertama itu ada pengelompokan. Maksudnya pengelompokan di sini itu jadi siswanya itu dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Mungkin siswa yang ekonominya tinggi, siswa yang ekonominya rendah, siswa yang pintar, dan pokoknya tentang dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya ada karakteristik individual siswa. Nah, yang dimaksud karakteristik individual siswa itu, jadi karakter dalam siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang pemalu, ada yang pemberani. Nah, berbagai macam karakter dalam individual siswa itu yang menyebabkan masalah muncul dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, kelompok pandai merasa terhalangi terhadap pelambanan teman-temannya yang tidak secerdas mereka. Jadi, kalau misalnya dalam kelompok misalnya dibagi menjadi beberapa kelompok, itu kan mesti ada yang pintar ya. Kadang yang pintar itu juga kayak ingin menonjolkan dirinya. Jadi yang kayak kurang pandai atau kurang bisa itu merasa minder kalau mau berpendapat atau mau menyampaikan pendapatnya itu minder karena dia itu takut salah. Soalnya di kelompok itu tuh ada yang pintar gitu. Nah, selanjutnya adanya keharusan bagi siswa untuk tenang dan bekerja selama jam pelajaran sehingga akan menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Pasti kalian sudah mengalami sendiri mulai dari SD atau SMA kalau misalnya pembelajarannya itu terlalu tegang atau nggak ada kayak ice breaking lah atau apa gitu. Nah, itu kan mesti kalian tuh kayak tegang, terus cemas, terus bosen.
Nah, itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas. Dan yang terakhir, adanya organisasi kurikulum tentang team teaching. Nah, yang dimaksud dengan team teaching ini maksudnya kayak gurunya itu nggak satu, jadi yang ngajar itu ada banyak gitu. Selanjutnya, menurut Mulyadi dalam Afriza tahun 2014 mengemukakan bahwa timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama ada faktor guru. Dari faktor guru ini, nah itu ada beberapa lagi. Yang pertama, tipe kepemimpinan guru yang otoriter. Jadi dia itu kayak berkuasa tanpa kayak bertanya kepada muridnya gimana, apakah sudah mengerti apa-apa, enggak, pokoknya lanjut, entah itu muridnya paham atau enggak, nah itu tetap dilanjut. Yang kedua, format pembelajaran yang monoton. Nah, format pembelajaran yang monoton ini biasanya tuh membuat siswa itu kayak bosen, terus ada rasa sedikit kecewa, terus akhirnya siswa tersebut itu malas belajar. Yang ketiga, kepribadian guru. Nah, kepribadian guru ini kan guru itu dituntut untuk bersikap adil, objektif, dan fleksibel sehingga terbina suasana emosional yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Sikap yang bertentangan dengan sikap yang harus dimiliki guru tadi itu akan menimbulkan masalah dalam pengelolaan kelas. Nomor yang keempat, terbatasnya kesempatan guru untuk memahami tingkah laku siswa dan latar belakangnya. Jadi menjadi guru itu juga harus punya kedekatan dengan siswa. Gunanya apa? Ya gunanya itu untuk memahami karakteristik dari masing-masing siswa tersebut itu seperti apa. Jadi guru itu berusaha untuk mengadaptasi dengan setiap karakter yang dimiliki oleh siswa. Yang kelima, terbatasnya pengetahuan guru tentang masalah pengelolaan dan pendekatan. Nah, jadi mungkin yang di sini yang dimaksud terbatasnya pengetahuan itu, jadi gurunya itu nggak memiliki banyak pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola kelas yang baik, bagaimana cara mengatur tempat duduk, nah seperti itu. Yang keenam, kurangnya kedekatan guru dengan semua siswanya di kelas. Seperti yang saya bilang pada poin yang keempat tadi, jadi setiap guru itu harus dekat dengan siswanya untuk mengetahui kriteria dari setiap siswa. Untuk faktor yang kedua ada faktor siswa. Faktor siswa ini kurangnya kesadaran siswa dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas. Maksudnya sebagai anggota kelas itu gimana kewajibannya? Kewajibannya sebagai anggota kelas kan dia harus mematuhi peraturan. Setelah itu dia harus mengerjakan tugas. Tugas kan juga ada deadline-nya. Nah itu seharusnya sebagai siswa itu dia mengumpulkan tugas itu tepat waktu, sehingga kalau misalnya semua kewajibannya sudah dilakukan, sudah pasti dia akan mendapat haknya sebagai anggota kelas itu dengan baik. Yang ketiga ada faktor keluarga. Kebiasaan kurang baik di lingkungan keluarga seperti tidak patuh pada aturan, tidak tertib, kebebasan yang berlebihan atau dikekang berlebihan akan menyebabkan siswa melanggar disiplin di kelas. Jadi, kalau misalnya di lingkungan keluarga itu, kalau misalnya dikekang itu boleh, tapi dikekang yang kebangetan itu juga menimbulkan dampak yang negatif. Jadi, kita itu harus tahu batasan, mana yang boleh tapi nggak berlebihan, mana yang tidak boleh. Nah, yang terakhir ada faktor fasilitas. Ruang kelas yang kecil dibanding dengan jumlah siswa dan kebutuhan siswa untuk bergerak dalam kelas merupakan salah satu problema yang terjadi pada pengelolaan kelas. Jadi misalnya jumlah siswanya banyak, kita taruh di kelas yang kecil, sama aja dong. Siswanya kan banyak dalam kelas kecil, sama aja kita tuh kayak gak bisa bergerak bebas, kayak mau ngapa-ngapain itu susah, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor menurut Widarta dalam Badrudin tahun 2014 mengemukakan bahwa masalah-masalah pengelolaan kelas yang berhubungan dengan perilaku peserta didik adalah kurang kesatuan. Yang dimaksud kurang kesatuan di sini adalah misalnya kayak mungkin kalian kalau pas SD, SMP, SMA itu mungkin kayak apa ya? Aku nggak mau sama yang laki, aku nggak mau sama yang ini, nggak mau sama yang itu, kayak gitu. Jadi kayak dia tuh membedakan antara jenis kelamin, terus kayak kepintaran, mungkin seperti itu. Jadi kurangnya kesatuan. Terus yang kedua, tidak terdapat standar perilaku dalam belajar kelompok. Jadi kalau misalnya di suatu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam bekerja kelompok itu kan juga harus ada aturannya. Nggak mungkin dong kalau misalnya kesana kemari, terus ribut sama temannya, terus
kayak tiba-tiba memojokkan temannya. Nah, itu bisa menjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Mungkin ini kayak misalnya kalian dispin, jadi kan acak. Nah, itu mungkin dalam satu kelompok itu ada musuh kalian. Jadi kalian itu kayak merasa ogah sama orang itu. Terus itu akhirnya mengucilkan, terus gak mau berpendapat, gak mau gini. Nah, itu menyebabkan timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas. Yang keempat, kelas mentolerir kekeliruan temannya. Jadi kalau ada temannya yang salah, meskipun itu teman dekat atau sahabat atau apa, itu lebih baik ditegur. Kalau misalnya tidak ditegur, nah akhirnya kan kita mentolerir kekeliruan temannya. Nah, jadi itu kayak dia tuh ngelunjak. Kita tuh selalu kayak toleransi terhadap perilakunya, padahal perilakunya itu salah kayak gitu. Nah, yang kelima, mudah mereaksi hal-hal negatif. Maksudnya di sini itu kayak misalnya hujan, males sekolah. Nah, itu yang menjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Pasti pernah dong hujan, males sekolah, alasannya sakit. Nah, yang selanjutnya yang keenam, moral rendah, permusuhan agresif. Yang dimaksud di sini itu kayak alat-alat belajarnya itu kurang. Terus kalian itu kayak kekurangan uang saku. Jadinya itu kayak males buat ke sekolah. Akhirnya kan dalam kelas itu terjadi masalah. Dan yang terakhir itu tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Lingkungan yang berubah yang di sini dimaksud apa? Misalnya kalian itu sudah nyaman sama kelas kalian, tapi tiba-tiba itu diacak, di rolling. Kayak setiap semesternya di rolling, terus kalau nggak gitu ada anggota baru yang masuk. Nah, kalian kan mesti harus menyesuaikan diri lagi. Nah, itu salah satu yang menyebabkan masalah dalam pengelolaan kelas. Aspek penting pengelolaan kelas adalah disiplin. Disiplin tidak selalu berarti mengupayakan adanya punishment atau hukuman. Hukuman berarti konsekuensi atas kesalahan perilaku. Axelrod dalam Badruddin pada tahun 2014 mengatakan punishment dapat digunakan oleh pendidik untuk mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Disiplin berhubungan dengan mencegah munculnya perilaku salah dalam kelas, bagaimana adanya hukuman sebagai konsekuensi atas perubahan yang mengganggu. Selain faktor disiplin dan hukuman atau sanksi, reward dapat digunakan untuk memotivasi peserta didik berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh pendidik. Menurut Clarizio dalam Badruddin tahun 2014 mengatakan terdapat 3 faktor yang harus dipertimbangkan jika ingin sukses dalam melakukan penguatan positif melalui reward. Jadi, kalau misalnya nanti dalam pengelolaan kelas itu, jadi kalian harus menyeimbangkan antara punishment sama reward. Jadi jangan berat sebelah. Selanjutnya mengenai kekeliruan yang perlu dihindari guru dalam pengelolaan kelas. Beberapa kekeliruan yang perlu dihindari guru dalam mempraktikkan keterampilan pengelolaan kelas menurut Priyansa pada tahun 2015 adalah yang pertama, campur tangan berlebihan. Campur tangan berlebihan ini kayak misalnya itu guru terlalu ikut campur terhadap siswanya. Jadi kayak tugas tanggung jawabnya siswa itu gurunya terlalu kayak ikut campur. Kan di sini kan kita sudah menerapkan kayak guru itu sebagai fasilitator, jadi jangan terlalu ikut campur sama kegiatan yang dilakukan oleh siswanya. Yang kedua, kesenyapan. Nah, kesenyapan di kelas itu kan memang penting, kita butuh kesenyapan, apalagi kalau misalnya guru lagi menjelaskan, tapi terlalu senyap itu juga nggak baik. Jadi kalau misalnya terlalu senyap itu bikin kita bosen, terus tiba-tiba mesti ada yang gaduh, pingin gaduh itu mesti ada rasa seperti itu. Nah, yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Kegiatan awal adalah pembuka jalan dalam mengorganisasikan pikiran peserta didik. Jadi guru itu harus kayak memotivasi siswa dulu biar para siswa itu kayak enak dalam melakukan pembelajaran itu, jadi dia sudah punya motivasi untuk belajar, jadi semangatnya itu sudah tumbuh dari awal. Nah, untuk yang di akhir biasanya guru itu kan siswa itu disuruh untuk menarik kesimpulan oleh guru. Nah, jadi guru itu juga harus bisa memilih bagaimana cara membuka dan menutup pembelajaran yang baik. Yang keempat, penyimpangan.
Bentuk perilaku yang menyimpang baik secara individual maupun kaitannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Misalnya tiba-tiba gaduh, tiba-tiba bertengkar sama teman, mengolok-olok teman, mengucilkan teman. Yang kelima, bertele-tele. Maksudnya bertele-tele ini jadi kalau misalnya menjadi guru itu jangan bertele-tele kalau menjelaskan, mengulangi apa yang sudah dijelaskan di awal. Mungkin kalau misalnya siswanya kurang paham nggak apa-apa, tapi kalau misalnya siswanya itu nggak meminta untuk mengulangi, itu mungkin jangan diulangi karena itu akan membuat siswa bosan karena tadi sudah dijelaskan, kok dijelaskan lagi, seperti itu. Terus yang terakhir ada pengulangan penjelasan yang tidak perlu, sama seperti yang bertele-tele tadi. Masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu masalah yang berkaitan dengan individu dalam masalah yang diberikan dengan kelompok. Menurut Priyansa 2015 mengemukakan beberapa masalah yang ditimbulkan oleh peserta didik sebagai individu di dalam kelas antara lain. Yang pertama, tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain. Nah, maksudnya tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain tuh kayak bobrok. Kalau misalnya kalian itu kayak gimana ya, receh. Jadi kalian tuh berusaha receh biar kalian itu dilihat orang lain. Padahal itu sesuatu yang konyol, sesuatu yang kayak apa ya, celometan lah istilahnya. Yang kedua itu tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan. Nah, maksudnya di sini itu dia aku tiba-tiba tanya ke guru, terus gurunya jawab, terus dia tanya lagi, loh kalau kayak seperti ini gimana kan? Jadi kayak jadi itu kayak berdebat gitu. Jadi itu dia ingin mendapatkan ingin berdebat sama guru gunanya untuk menunjukkan kalau dia tuh bisa, kalau dia tuh pinter. Padahal itu salah satu kayak ingin menunjukkan kekuatannya ada di mana ya, di kepintarannya itu tadi. Kalau dia tuh pandai, jadi dia itu ingin kayak menunjukkan kepada semua orang kalau aku itu pinter loh berdebat, aku tuh pinter loh dalam gini, nah kayak gitu. Terus yang ketiga itu tingkah laku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Nah ini kayak misalnya sama temennya mungkin bercanda, tapi dia kasar. Kayak dia tuh menyebutkan, memanggil temennya itu nama, tapi nama yang ada di kebun binatang, misalnya kayak gitu. Nah, itu dia itu padahal bercanda, tapi kita kan nggak tahu hatinya orang. Mungkin dia tersakiti, mungkin dia nggak bisa bercanda, kan seperti itu. Nah, terus itu yang terakhir itu perilaku ketidakmampuan. Maksudnya perilaku ketidakmampuan itu menolak untuk mencoba apapun karena dia dari awal itu dia udah punya mindset kalau aku itu takut salah kayak gitu. Aku takut salah sehingga dia itu takut mencoba apapun, karena dengan mencoba apapun dia nanti takut salah, akhirnya diejek sama temennya. Dia tuh punya mindset kalau aku tuh malu kalau diejek temen, padahal itu mencoba sesuatu itu kan bagus ya, kayak meskipun kan bisa menambah pengalaman kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai masalah-masalah kelas dan penyebab masalah kelas, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, langkah-langkah penyelesaian masalah pengelolaan kelas. Terdapat 8 poin. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah. Guru harus tahu apa yang menjadi masalah dalam kelas tersebut. Nah, setelah guru mengetahui problematika dalam kelas tersebut, guru membuat rencana penanggulangan terhadap masalah siswa. Yang ketiga yaitu menetapkan waktu pertemuan dengan siswa. Maksudnya ini, waktu pertemuan dengan siswa itu dengan siswa yang bermasalah. Dari guru dan siswa yang bermasalah harus ada persetujuan waktu pertemuan. Nah, pada saat pertemuan itu guru menyampaikan apa masalah siswa tersebut, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang keempat, tunjukkan kepada siswa bahwa guru pun bukan orang yang sempurna. Maksudnya, tidak semua itu salah siswa dan bukan siswa saja yang memiliki masalah, tapi guru juga memiliki masalah. Tapi dari masalah-masalah tersebut, guru juga harus memberikan bahwa kita dari masalah itu harus mencari solusi, bukan malah merenungkan saja. Yang kelima, guru berusaha untuk membawa siswa ke dalam masalahnya. Maksudnya itu, di sini guru harus menyadarkan apa yang
telah dilakukan oleh siswa. Terus siswa agar sadar mereka melakukan hal tersebut itu bermanfaat atau tidak buat dirinya sendiri maupun buat orang lain. Yang keenam, bila pertemuan yang diadakan ternyata siswa tidak responsif, maka guru dapat mengajak siswa untuk melaksanakan diskusi di lain waktu. Guru harus menyelesaikan apapun masalah yang dihadapi siswa dengan tuntas agar siswa itu bisa membenarkan perilaku-perilaku yang salah tersebut. Yang ketujuh, pertemuan guru dan siswa harus sampai pada pemecahan masalah. Yang kedelapan, melakukan tindak lanjut dengan mengikuti perkembangan siswa, selalu menyelesaikan masalah atau monitoring agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Nah, contoh kasusnya, siswa berbicara di dalam kelas merupakan salah satu keluhan terbesar dari para guru. Contohnya, siswa mengobrol di dalam kelas. Guru merasa siswa selalu ribut. Saya selalu memperingatkan mereka agar tenang, dan siswa yang paling parah lagi, siswa tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Permasalahan di dalam kelas itu tidak tentu gara-gara siswa, bisa juga kita sebagai guru yang salah. Nah, cara pengelolaannya yang pertama, waktu berbicara yang tepat. Hal pertama yang harus dikenali oleh guru adalah kapan siswa itu mengobrol. Apakah siswa mengobrol ketika guru menjelaskan materi atau sedang memberikan arahan-arahan atau ketika sedang mengerjakan tugas-tugasnya. Tidak salah juga ketika siswa itu mengobrol ketika guru memberikan tugas. Namun ketika siswa mengobrol di saat guru menjelaskan itu jelas salah. Yang B, waktuku dan waktumu. Guru harus menyampaikan waktuku itu adalah waktu guru mengajar, di mana siswa tidak boleh berbicara, dan waktumu itu waktu siswa boleh berbicara. Seperti ketika mengerjakan tugas, siswa boleh berdiskusi dengan kelompoknya, ataupun ketika tidak berkelompok juga siswa boleh meminta temannya untuk menjelaskan lagi materi yang tidak difahami. Dan yang ketiga, pengawasan dan pengarahan. Setelah guru memberitahukan ada waktu untuk siswa berbicara, itu tidak semua waktu siswa boleh berbicara kan. Nah itu, tapi maksudnya anak sekolah kan kadang tidak sadar dia sudah berbicara di tempat waktu atau salah waktu. Makanya guru harus melakukan pengawasan dan pengarahan agar kelas tersebut tetap terkendali. Yang kedua, model penyelesaian masalah dengan individu siswa. Pendekatan yang paling sering digunakan untuk pemecahan masalah adalah beberapa pendekatan bentuk dari terapi realistis dari William Glasser. Kenapa William Glasser itu pendekatannya paling cocok? Itu terdapat 4 faktor. Yang pertama, pemecahan masalah dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kedua, menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah yang mudah dipelajari dan dipahami. Yang ketiga, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pemecahan masalah. Yang keempat, guru memeriksanya, memantau, melihat langsung keefektifan siswa dalam rencana bagi dirinya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Terdapat 7 langkah Glasser untuk memecahkan masalah yang efektif. Yang pertama yaitu guru menciptakan komunikasi yang baik dengan siswa. Menciptakan komunikasi yang baik dengan siswa itu bisa menunjukkan perhatian dan kepedulian guru terhadap siswa. Jadi siswa dan guru itu bisa lebih dekat. Yang kedua, meminta siswa mendeskripsikan perilaku. Ketika siswa itu salah, guru itu harusnya menanyakan apa yang kamu lakukan. Ketika siswanya menjawab tidak, maka guru itu harusnya menjelaskan, saya tanya itu tidak untuk menyalahkan kamu atau memberikan kamu hukuman, tapi saya hanya menyadarkan apa yang kamu lakukan itu sebaiknya bagaimana. Nah, yang ketiga, guru membantu siswa menentukan perilaku apa yang diinginkan.
Maksudnya, sebagai guru harus membantu siswa menentukan perilaku apa yang diinginkan siswa. Siswa tidak memaknai perilaku yang diinginkannya itu untuk diubah, tetapi guru memberikan makna pada siswa apakah yang dilakukannya itu memberikan hal positif baginya atau membawa dampak negatif. Dan biarkan siswa sendiri yang memaknai apa yang dilakukannya itu, supaya siswa itu sadar diri biar kedepannya itu tidak perlu diingatkan terus, biar dia sadar apa yang dia lakukan. Nah, yang keempat yaitu guru membantu siswa tersebut mengembangkan rencana untuk membuat perubahan. Sesudah siswa memutuskan bahwa perilaku sungguh-sungguh perlu diubah, hal selanjutnya yang dilakukan guru adalah membantu siswa tersebut mengembangkan rencana untuk membuat perubahan. Hal ini penting untuk dilakukan oleh siswa agar siswa lebih bertanggung jawab dan bantuan apa atau perubahan apa dalam lingkungan yang diberikan untuk membantu siswa menggunakan keterampilan tersebut. Jangan cukup puas terhadap jawaban siswa yang mengatakan bahwa siswa tidak akan melakukannya lagi, tetapi berilah pujian bahwa kamu senang jika dia tidak melakukan perbuatan itu lagi, dan kamu harus menanyakan kepadanya apa rencana yang akan dilakukannya untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan lagi. Yang kelima yaitu guru harus memuji siswa terhadap rencananya. Kita tahu sendiri bahwa waktu kita sekolah itu kita sangat butuh validasi dari guru, karena kan kita masih labil, belum bisa menafsirkan apa yang aku lakukan itu benar atau salah. Jadi kan kalau kita sebagai guru menambah pemujian, siswa itu lebih percaya diri dalam melakukan hal tersebut. Yang keenam, langkah ke-6 dan ke-7 ini merupakan tindak lanjut dalam menemukan solusi yang ampuh untuk suatu masalah. Penting untuk merencanakan waktu ketika dua pihak akan bertemu, mendiskusikan bagaimana rencana tersebut bekerja. Dan yang ke-7 atau terakhir, langkah dari model Glaser ini berurusan dengan apa yang harus dilakukan jika rencana tidak bekerja. Pertama, dengan tidak mengkritik secara kasar. Tadi kan siswa kan sudah memperbaiki masalahnya itu dengan baik. Itu ketika rencana tidak bekerja, guru itu harusnya tidak mengkritik secara kasar. Pendekatan pemecahan masalah yang utama adalah mendorong siswa untuk bertanggung jawab dan berperilaku yang sesuai. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan yang ketiga itu mengenai pertemuan kelas. Pertemuan kelas ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kelompok. Untuk definisinya sendiri, pertemuan kelas merupakan kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dalam lingkungan kelas, di mana guru dan siswa itu berkumpul untuk berdiskusi, mengevaluasi, serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kelas, baik dalam pembelajaran maupun dinamika kelas. Tujuan utamanya untuk apa? Pertemuan kelas ini untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, meningkatkan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan, serta membangun keterampilan sosial seperti berkomunikasi, interaksi dengan orang lain, pemecahan masalah, kemudian kerjasama juga. Nah, pertemuan kelas ini bisa juga disebut dengan rapat kelas. Dalam rapat kelas ada beberapa pedoman yang dapat dilaksanakan agar rapat berjalan dengan baik. Yang pertama, dianjurkan untuk membentuk formasi lingkaran, termasuk guru dan semua peserta siswanya. Ini kenapa? Karena duduk dalam lingkaran itu pembicaraan itu bisa lebih intens gitu, kan berhadapan-hadapan, dapat melihat ekspresi teman-temannya, jadi bisa mengidentifikasi si A ini ekspresinya gimana, sedih atau senang atau bagaimana. Kemudian siswa yang suaranya kecil itu juga bisa terdengar gitu kalau duduknya melingkar. Yang kedua, segala permasalahan yang berkaitan dengan kelas dapat didiskusikan. Yang ketiga, agenda rapat disusun sebelum pertemuan dimulai. Agenda ini meliputi
tempat diskusi atau tempat rapat, kemudian waktu rapat. Selain itu, membuat list masalah apa saja yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Selanjutnya, diskusi dalam rapat kelas harus difokuskan pada pencarian solusi yang konstruktif, bukan pemberian hukuman. Jadi jika ada masalah dan didiskusikan, itu diutamakan mencari solusi yang damai. Kalau memberi hukuman itu nanti bisa saja orang yang akan diberi hukuman itu merasa terpojok begitu. Jadi membuat suasana kelas tidak enak. Selanjutnya, jika ada topik yang berkaitan dengan perilaku individu siswa, maka pembahasannya harus mendapat persetujuan dari siswa yang bersangkutan. Nggak boleh langsung tiba-tiba dalam diskusi membicarakan si A, menyeret-nyeret nama si A gitu. Nanti bisa gaduh, tidak terkondisikan diskusinya. Guru berperan sebagai fasilitator dalam rapat kelas untuk membimbing jalannya diskusi. Nah, di sini guru tidak harus ikut campur dalam, maksudnya aktif berbicara. Guru itu hanya mengawasi, memonitoring diskusi siswa. Yang terakhir, rapat kelas sebaiknya ditutup dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling memberikan pujian. Nah, ini dilakukan misalnya bisa dengan semua orang disuruh mengeluarkan kertas, ditulis namanya masing-masing, kemudian digeser. Setiap siswa itu yang mendapat nama misalnya A, nanti harus pokoknya ada ketentuan di kertas itu harus menuliskan hal-hal yang positif tentang semua siswanya. Misal mendapat si A, berarti siswa itu si A itu misal sabar, terus rajin, gitu-gitu pokoknya. Lanjut, ini bisa mempererat persahabatan dan kekeluargaan dalam kelas tersebut. Tanggung jawab siswa selama rapat kelas. Nah, dalam rapat kelas ini siswa juga mempunyai tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama itu, siswa tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Ketika mau masuk itu harus mengacungkan tangan dan menunggu giliran berbicara. Yang kedua, mendengarkan pembicara dan tidak berbicara saat orang lain sedang berbicara. Harus menghormati orang lain yang sedang menyatakan pendapatnya. Yang ketiga, tetap fokus pada topik hingga pembahasan selesai. Dalam diskusi ini nggak sebaiknya juga harus fokus terhadap pembicaraan, nggak boleh tiba-tiba ngomongin hal-hal yang di luar masalah yang sedang dibicarakan, ngalor ngidul gitu, nggak boleh. Yang keempat, berpartisipasi aktif dengan menyampaikan gagasan yang bermanfaat bagi kelompok. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang positif dan mendukung. Tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar dan menimbulkan pertengkaran. Nggak boleh. Yang C, frekuensi dan panjang pertemuan. Pertemuan rapat kelas maksudnya. Ini ada 2, tingkat sekolah dasar dan tingkat SMP SMA. Untuk tingkat sekolah dasar sendiri, ada setiap hari selama sekitar 15 menit atau sekitar 1 jam dalam seminggu. Ini tidak harus plek-ketiplek 15 menit atau 1 jam seminggu, tergantung situasi dan kondisi kelas masing-masing, sesuai kebijakan bersama. Yang tingkat SMP dan SMA sesuai kebutuhan berdasarkan agenda yang telah disusun. Yang poin D, memulai rapat kelas. Pelaksanaannya bisa dilakukan yang pertama dengan menjelaskan tujuan dan pedoman rapat. Yang kedua, monitoring perilaku siswa, maksudnya agar siswa itu menaati dan bertanggung jawab, menaati aturan rapat, kemudian bertanggung jawab dengan hasil rapat. Yang ketiga, menyelesaikan agenda dengan jelas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, maksudnya itu kan agendanya sudah disusun, mau membicarakan ini. Nggak boleh ngalor ngidul. Kemudian yang keempat, mendokumentasikan hasil rapat. Maksudnya ini akan membuat catatan apa saja solusi, pokoknya hasil rapat itu tadi ditulis sebagai notulensi.
Kemudian menutup rapat dengan suasana positif, salah satunya saling memberi pujian tadi, atau mungkin bisa dengan game dan sebagainya. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi ini bisa berupa memperhatikan kembali rapat yang terlaksana itu tadi, bagaimana, apakah lancar atau ada hambatan. Kemudian masalah yang muncul itu tadi dapat menjadi evaluasi atau perbaikan untuk rapat-rapat selanjutnya. Untuk tindak lanjutnya mungkin hasil rapat itu tadi kan dicatat, kemudian ditata dengan rapi bagus. Misal di Canva gitu ada gambar-gambarnya, di print dan ditempel di kelas biar tahu ini hasil rapat kemarin, ada ketentuan ini biar siswanya mematuhi. Kemudian yang keempat, menggabungkan pemecahan masalah ke dalam rencana sekolah pengelolaan siswa. Strategi pemecahan masalah dalam pengelolaan siswa bertujuan untuk membantu mereka menemukan alternatif perilaku yang lebih baik daripada skorsing. Sekarang kan banyak ditemui sekolah-sekolah itu, misal ada siswa yang bermasalah itu diskors. Nah, itu yang diskusi tadi bisa menjadi alternatif agar skors itu diterakhirkan gitu keputusannya, agar ada jalan damai dulu kalau memungkinkan. Sekolah dapat menyediakan kelas teman atau ruang pemecahan masalah sebagai tempat bagi siswa untuk menenangkan diri dan merefleksikan tindakan mereka dengan bimbingan tenaga pendidik. Saya ini pernah baca tentang ini, ada sekolah yang punya sistem kelas detensi. Itu biasanya siswa yang bermasalah, misal ada 2 siswa, si A dan si B itu bertengkar, nanti mereka berdua disuruh masuk ke kelas detensi, itu kelas yang kosong ya, khusus untuk siswa yang bermasalah tadi. Di situ mereka diam, kayak disuruh untuk merenungi perbuatannya, nggak boleh rame, nggak boleh bawa HP, pokok gitu, dan ada pengawasnya di situ. Jika masalah lebih serius seperti perkelahian atau pelecehan verbal, skorsing dapat diterapkan dengan prosedur reintegrasi sebelum siswa kembali ke lingkungan belajar. Administrator dan konselor berperan dalam membimbing siswa, sementara orang tua akan dilibatkan jika siswa mengalami lebih dari 1 masalah dalam 6 minggu. Sudah selesai penjelasan dari kami. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengelolaan kelas menghadapi tantangan offline seperti perilaku siswa, kesatuan, dan penataan ruang, serta tantangan online seperti teknologi, jaringan, strategi pembelajaran, dan manajemen waktu. Guru perlu mengidentifikasi masalah pengelolaan kelas untuk pembelajaran optimal. Masalah tersebut terbagi menjadi 3, wewenang guru, sekolah, dan di luar sekolah. Kerjasama semua pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Permasalahan dalam pengelolaan kelas disebabkan oleh faktor guru, siswa, keluarga, dan fasilitas. Pola pengelompokan yang kurang efektif, metode mengajar yang monoton, serta kurangnya kedekatan dan disiplin dapat memicu perilaku negatif. Yang terakhir, penyelesaian masalah pengelolaan kelas meliputi identifikasi masalah siswa, perencanaan solusi, diskusi, dan pemantauan hasil. Pendekatan individu seperti model Glaser menekankan komunikasi, kesadaran siswa, dan rencana perubahan. Keberhasilan ditentukan oleh konsistensi guru dalam bimbingan dan tindak lanjut. Untuk masalah kelompok dapat diselesaikan dengan rapat kelas. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan mengangkat tangannya. Itu Nesta. Silakan, mungkin Eka dulu ya. Tadi kan dijelaskan ya bahwa guru itu harus mengetahui karakter dari siswanya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada guru yang menerapkan kepemimpinan otoriter, di mana otoriter sendiri itu mempengaruhi partisipasi siswa dalam pembelajaran yang membuat pembelajaran itu nggak efektif. Jadi menurut kalian gimana? Terima kasih.
Oke, terima kasih. Mungkin kami tampung dulu. Selanjutnya Hanum silakan. Saat terjadi di kelas besar itu kan kayak jumlah siswanya 100 kayak di kelas MKU yang kemarin kan. Kelas yang besar itu kan bisa menyebabkan kesulitan menjaga fokus dan perhatian siswa selama pembelajaran. Kayak rendahnya partisipasi aktif karena sebagian siswa juga merasa tidak mendengarkan gurunya. Nah, setelah selanjutnya juga bagi guru untuk memantau perkembangan belajar individu masing-masing siswa karena jumlah siswanya yang 100 itu. Nah, dan itu masalah kedisiplinan juga bisa mempengaruhi kayak bising, ramai itu kan juga bisa mengganggu jalannya pembelajaran. Nah, solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengelola kelas besar itu agar pembelajaran tetap bisa berjalan efektif dan kondusif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kita buka satu pertanyaan lagi. Silakan. Ya, kalau saya ada di Alhamdulillah, jadi kelompok dari kelompok pagi. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi kan ada faktor-faktor penyebab timbulnya masalah ya tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kalau dilihat tadi faktor penyebab timbulnya masalah itu informasinya agak memang sedikit negatif ya. Nah, di situ itu ada menerangkan terkait dengan kelompok pandai merasa terhalangi terhadap kelambanan teman-temannya yang secara dia tidak secerdas mereka. Sedangkan kan kalau dalam satu kelas, kalau misal siswa itu justru dikelompokkan yang pandai-pandai saja, yang kurang-kurang saja, itu kan justru nanti berimbas dia tidak imbang gitu kan nantinya. Nah, oleh karena itu banyak kayak interaksi yang dimana mengharuskan kayak siswa itu membawa jangan berdiri teman. Dan jadinya di sini tuh poin tersebut itu korelasinya jatuh ke arah negatif atau positif. Sama ini kan ada juga yang adanya keharusan bagi siswa untuk tenang dan bekerja selama jam pelajaran sehingga akan menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Jikalau dari siswa tersebut tidak tenang pada saat proses pembelajaran atau justru mereka ribut dan mereka ya sudah mengikuti keinginan yang mereka untuk berbicara dan sebagainya, itu kan justru mengarahkan ke tidak serius atau tidak fokus terhadap pembelajaran yang terjadi. Nah, itu dari teman-teman sekalian, apakah masih termasuk faktor penyebab timbulnya masalah atau mungkin ada penanggulangan lainnya alternatif? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami meminta waktu sebentar untuk diskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya dari Eka. Tadi pertanyaannya pendapat mengenai kalau ada guru itu otoriter, di mana otoriter sendiri memengaruhi partisipasi siswa dalam pembelajaran yang membuat pembelajaran nggak efektif gitu kan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya otoriter itu tuh kan kayak gurunya tuh terlalu kaku gitu, terus dia gurunya tuh nggak memberi kesempatan, kurang memberi kesempatan siswanya untuk aktif, jadinya terhadap siswanya itu kan akhirnya takut membuat kesalahan, takut berbicara, terus dia juga sudah tidak termotivasi untuk belajar, akhirnya ke pembelajaran itu tidak efektif. Sebenarnya mungkin ada guru yang menerapkan seperti itu tadi itu tujuannya tuh biar disiplin. Tapi terlalu seperti itu tuh juga nggak bagus, karena kan di zaman sekarang ini tuh kan siswa itu dituntut untuk aktif, dimana dia itu kayak mengeksplorasi sendiri, mencari sendiri, biar dia itu kan mendapat banyak pengalaman. Seperti itu mungkin pendapat dari kelompok kami. Apakah ada tambahan? Sama-sama. Ini aku mau menambahkan.
Nah, menurut ini guru otoriter itu umumnya itu malah guru yang jelek ya. Itu saya sendiri sering dengar cerita kalau guru otoriter tuh biasanya malah gak ada kompromi gitu. Misal ini sebenarnya lebih banyak di luar negeri ya. Saya dengar cerita di luar negeri itu ada anak yang butuh insulin malah dikira headset kabelnya dipotong. Jadi kasihan yang kena diabetesnya itu anaknya malah hampir ya gitu. Terus ada banyak cerita lah kalau biasanya guru otoriter tuh gak ada kompromi dan ya seperti yang teman saya tadi kaku gitu, jadi overall buruk. Yes, sekian kabar dari saya. Izin menambahkan ya, untuk guru yang otoriter itu kan kayak di luar kendali kita. Maksudnya mungkin siswa itu bisa membuat laporan kepada pihak sekolah yang lebih berwenang sebagai evaluasi, sehingga sekolah itu nanti jika merekrut guru akan lebih berhati-hati lagi dan lebih selektif lagi untuk kriteria guru yang lebih baik begitu. Dan mungkin kita sebagai mahasiswa pendidikan juga sebagai refleksi ya, agar kita dapat menjadi guru yang luwes dan dekat dengan siswa, jangan menjadi yang otoriter seperti itu. Sudah. Izin menjawab pertanyaan Hanum, bagaimana solusi untuk kelas yang berjumlah 100 orang seperti MKU? Nah, sebenarnya kelas yang berjumlah 100 orang itu emang tidak efektif, tetapi untuk MKU sendiri kan pembelajarannya itu bersifat sosial kan, bukan ke sainsnya kayak matematika, saintek gitu. Nah, untuk kelas besar yang bersifat sosial seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, nah itu biasanya ada asdosnya untuk membantu. Memang tidak seefektif itu, maka dari itu untuk matkul prodi sendiri kita ada standarnya, harus menyesuaikan standar kan. Tadi untuk pengelolaan kelas itu butuh jumlah standar siswanya. Untuk matematika sendiri 20 sampai 40 agar kelas itu menjadi efektif. Kalau untuk 100 itu, kalau matkul prodi sendiri tidak bisa, karena kita sendiri butuh ketenangan buat belajar. 100 itu dengan karakteristik yang berbeda pasti akan sulit mengaturnya. Kalau yang dibagi dalam kelompok kecil itu kira-kira efektif nggak? Untuk kelas besar? Ya, kelas besar. Penerapannya dibagi-bagi lagi. Misalnya satu dosen dan satu asdos itu mungkin kurang efektif karena tidak bisa mengontrol satu-satu kelompok itu. Maka dari itu untuk matkul prodi sendiri harus ada standar jumlah siswanya. Sudah menjawab? Izin menambahkan, ini kan kita masih S1, terus ilmunya ini kemungkinan besar tuh diterapkannya itu di SD, SMP, SMA. Nah, setahu saya kalau sekolah dasar sampai menengah atas itu nggak ada kelas yang siswanya sampai 100 dalam satu kelas. Biasanya kayak kalau sekolah itu favorit ada kelas 7A, B, C gitu. Jadi sepengetahuan saya itu nggak ada di sekolah-sekolah yang siswanya itu sampai 100 dijadikan dalam satu ruangan, dipisah-pisah gitu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Ajeng ya. Konotasinya mengarah ke positif atau negatif begitu kan tadi ya. Nah, itu yang tadi itu kan kepandaian siswa yang menuju kelambanan itu kan. Nah, itu kalau menurut kelompok kami itu kayak tergantung persepsi dari masing-masing siswanya tadi, tergantung sudut pandang dari masing-masing siswa. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya yang tadi merasa kurang pintar, kurang bisa itu
Kalau misalnya sudut pandang positif, dia tuh kayak, oh aku berarti harus belajar dari ini karena aku nggak bisa, mungkin aku bisa minta dari ini. Jadi dia nggak merasa kayak kayak merasa terkucilkan gitu. Karena kalau misalnya dia mengarah sudut pandangnya negatif, jadinya dia itu yang seperti saya jelaskan tadi, kayak merasa kayak takut salah, terus takut berpendapat, akhirnya dia tuh cuman kayak diem, akhirnya merasa terkucilkan gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Nah, biasanya konotasinya ini sebenarnya lebih sering ke negatif. Kenapa? Karena kita itu dari kecil tuh selalu dituntut buat berkompetisi. Jadi kayak kita itu biasanya selalu mikirin diri kita sendiri gitu loh, kayak gua harus pintar, teman-teman gua harus jago, biasanya itu kayak gitu malah. Enggak semua. Jadi ya biasanya itu konotasinya itu lebih ke negatif biasanya. Pikirannya anak kecil kan biasanya kayak pengen lebih dari teman-teman gua gitu. Izin menambahkan, mungkin salah satu solusi yang dapat diterapkan di kelas itu menggunakan metode diferensiasi. Jadi guru menyiapkan pembelajaran untuk yang kemampuannya lebih tinggi dan untuk mereka yang sedang atau kurang. Kemudian pembelajaran itu lebih fleksibel. Guru itu nggak hanya memperhatikan siswa-siswa yang pinter, tapi juga berusaha untuk merangkul mereka yang kurang mampu. Mungkin contohnya dalam pembelajaran guru bertanya sesuatu yang dikuasai oleh siswa tersebut. Jadi kesannya dia itu bisa gitu loh, nggak yang bodoh-bodoh banget, astagfirullah. Terus yaitu tadi guru juga memotivasi siswa tersebut agar mau berpikir positif dan semangat untuk belajar lebih giat lagi. Mungkin cukup. Mungkin ada feedback dari penanya. Berarti itu masuk dari faktor masalah juga ya? Masuk, tapi yang tadi itu lebih ke arah negatifnya. Buat yang pertanyaan selanjutnya. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Itu yang poin bawahnya, yang di bawahnya itu kan ada yang harus untuk siswa untuk tenang dan tidak selama jam pelajaran sehingga tak menimbulkan kehalangan dan kecemasan. Nah, itu kan itu dikatakan sebagai faktor penyebab timbulnya masalah. Nah, lalu dari guru itu tidak lanjutnya harus bagaimana? Apakah siswa itu diperbolehkan untuk maksudnya kayak membuat keributan atau melakukan tingkah yang mungkin seenaknya atau berbicara bebas pada saat jam pembelajaran, dan apakah itu akan apakah pembelajaran tersebut akan terlaksana dengan baik kalau misal seperti itu, kalau misal hal ini dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab masalah terjadi. Aku coba izin menjawab ya. Mungkin maksudnya faktor penyebab masalah dari keharusan untuk tenang dan bekerja selama jam pelajaran itu, siswa jadi merasa tertekan dan stres saat mengikuti pembelajaran karena harus tenang, nggak boleh bicara. Mungkin yang maksud tenang sebagai faktor penyebab masalah itu tenang yang benar-benar diam gitu. Tapi sebenarnya tenang yang baik itu yang kondusif, nggak harus benar-benar diam, tetap aktif saat berdiskusi. Kalau guru bertanya itu juga tetap menjawab, namun juga memperhatikan penjelasan dari guru tersebut. Mungkin
Dari masalah yang ditimbulkan yaitu rasa tertekan dan stres itu, guru bisa memberikan solusi menerapkan metode berbasis game, pembelajaran berbasis game, kemudian menerapkan ice breaking juga agar siswa itu merasa pelajaran ini fun gitu loh, asik, jadi nggak sepaneng gitu. Mungkin ada feedback. Iya. Izin menambahkan. Ya ada. Izin menambahkan. Ini kenapa teman masuk dalam kategori faktor penyebab? Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, diajar oleh guru itu temannya bukan tentang kondusif, tapi tentang kayak tegang, gurunya pikiran. Misalnya menjatuhkan barang itu nggak boleh, jadi kayak gerak dikit dia takut gitu. Jadi ini masuk faktor penyebab timbulnya masalah. Jadi tenangnya itu bukan tenang kondusif, tapi tenang kayak tenang tertekan. Gara-gara nggak boleh ada suara sedikit pun. Bukan dia. Oke, baik. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Sebentar ya. Satu, di masalah ditulis untuk memudahkan dalam pengelolaan kelas, seorang guru harus dekat dengan siswa. Itu gimana? Seorang guru ya. Untuk memudahkan dalam pengelolaan kelas, seorang guru harus dekat dengan siswa. Itu gimana caranya agar guru dekat dengan siswa? Misalkan itu kan untuk masa pelajaran PKN itu kan biasanya ada 2 guru setiap minggunya. Jadi gimana caranya agar guru itu dapat memaksimalkan untuk dekat dengan siswa? Sedangkan ketemunya aja tuh kayak seminggu sekali, dibandingkan mungkin sama pelajaran-pelajarannya kan bisa kayak 2 pertemuan dalam seminggu gitu. Gimana caranya biar bisa dekat dengan siswa? Terima kasih atas pertanyaannya, kami tampung dulu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya tadi izin menanggapi saja, lebih ke ini sih, nggak setuju dengan pendapat yang pertama tadi tentang masalah guru yang otoriter itu overall guru itu sebenarnya kurang setuju. Soalnya dari sudut pandang Syam sendiri itu begini, tergantung situasi dan kondisi dalam melakukan suatu otoritasnya guru itu ada gunanya gitu loh. Jadi kayak misal mungkin di sekolah-sekolah yang belum terintegrasi atau masih dalam golongan itu masih sangat dibutuhkan guru yang otoriter. Karena kan mungkin siswanya itu yang sudah sangat nakal gitu itu diperlukan. Jadi untuk menumbuhkan jiwa disiplinnya itu perlu. Ini tidak overall guru itu kurang setuju. Terima kasih ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ais ya. Oke. Untuk memudahkan pengelolaan kelas, seorang guru harus dekat dengan siswa yang tadi kan. Bagaimana kalau misalnya dalam mata pelajaran PKN yang dimana seharinya hanya 2 JP gitu kan. Nah, kalau menurut saya pribadi itu guru dekat dengan siswa itu nggak harus dekat. Nggak harus kayak apa ya? Kayak cerita atau gimana tuh enggak, mungkin gurunya itu bisa dekat dengan siswa itu mengetahui itu dari misalnya ada praktek. Biasanya kan kalau misalnya PKN itu kan ada praktik, entah praktik apa gitu kan. Nah itu mungkin dari situ itu gurunya itu bisa kayak melihat bagaimana itu siswa itu karakteristik siswa itu seperti apa, seperti itu. Terus mungkin juga bisa gurunya itu kayak selama pengerjaan, kan nggak selalu tugasnya itu individu, mungkin berkelompok. Nah itu mungkin bisa mengetahui
karakternya itu dari kayak penilaian teman sejawat kayak seperti itu. Nah mungkin juga bisa kalau misalnya pas lagi mengerjakan tugas kelompok, mengerjakan tugas praktiknya itu mungkin gurunya itu bisa kayak kayak datang ke satu kelompok terus menanyakan. Jadi kan dari situ tuh guru itu tahu bagaimana siswanya itu karakternya itu seperti apa, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Nah, kalau guru mau deket tuh biasanya selain seperti yang dikatakan Bang saya tadi itu kalian tuh harus unik. Jadi kayak kalau murid lihat kalian tuh kalian sama muridnya tuh guru ini tuh gini ya kayak gitu. Jadi biasanya tuh kalian lebih diingat murid dan kalian tuh lebih mudah deketin mereka. Tapi jangan yang guru kalian tuh dicari yang buruk gitu kayak ini guru gila. Tapi kayak ini gurunya ngajarnya waduh pakai game terus waduh ini bisa Ya, boleh nih. Di menambahkan juga itu kan punya guru dekat dengan siswa itu bukan yang kayak gimana, tapi kayak kita sebagai guru itu harusnya bisa membuat siswa merasa nyaman ketika pelajaran itu. Otomatis siswa pasti besok waktunya matematika suka, jadinya kita kayak dekat padahal sebenarnya enggak, tapi nyaman aja pas pelajaran. Jadi gurunya itu harus ini loh, humoris. Mungkin dari mbaknya ada tanggapan? Terima kasih. Baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena dari teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan lagi atau memberi tanggapan, terima kasih atas yang sudah bertanya dan sudah memberikan tanggapan. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini sudah didiskusikan untuk topik kedua, masalah pengelolaan. Itu mungkin beberapa pengelolaan itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan permasalahan ya. Nah, ingat banyak faktor yang mempengaruhi permasalahan muncul ya. Mungkin apa istilahnya kondisi sekolah, kemudian kondisi siswa dan lain itu juga faktor pertimbangan, dan itu kadang-kadang juga relatif ya. Antara satu dengan yang lainnya bisa berbeda ya. Sebagai contoh tadi ya disoroti masalah pengelompokan berdasarkan kepandaian gitu ya. Nah mungkin di suatu sekolah tertentu bermasalah, tapi di sekolah lain malah bagus gitu ya. Nah ini mungkin Anda perlu melihat plus minusnya juga ya. Jadi kan kecenderungannya banyak yang dilihat hanya satu sisi ya. Ingat dalam manajemen dan masalah pengelolaan kelas itu kita harus bisa melihat dua atau both side-nya ya. Jadi sebagai contoh ada sekolah yang pakai manajemen mulai awal sampai lulus tidak diubah kelompoknya ya. Nah, termasuk saya dulu yang sekolah seperti itu. Jadi mulai masuk kalau di SMP ya mulai kelas 7 sampai kelas 9 ya. Nah, kalau di SMA mulai kelas 10 sampai kelas 12 tidak berubah teman satu kelasnya itu ya. Nah, yang kedua ada yang setiap kenaikan kelas diacak ya. Nah itu kan Anda nggak bisa mengatakan mungkin satu lebih baik dari yang lain ya. Nah Anda bisa menganalisa di situ masing-masing model seperti itu ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu ya. Nah sebagai contoh kalau yang tidak diacak itu kelebihannya siswa itu interaksinya bagus ya, interaksi dari satu kelas itu karena dia mengenal mulai awal sampai akhir. Jadi mungkin dari kerjasamanya, interaksinya dan mungkin dan sebagainya itu yang berkaitan itu bagus ya. Nah tetapi kalau yang diacak mungkin dari sudut itu lemah karena setiap kali kenaikan perlu adaptasi, kenaikan adaptasi ya perlu mengenal. Tetapi sisi positifnya yang diacak itu kan mereka berlatih
berinteraksi ya, misalnya beradaptasi gitu ya. Nah itu bisa dilihat semacam itu ya. Nah itu contohnya. Terus nanti mungkin ada juga yang diajak menurut gender ya. Nah, loh, ada sekarang mulai banyak juga yang menganut sistem sekolah khusus laki-laki, khusus perempuan, ya toh? Nah, ini kan bisa plus minusnya ya. Nah, itu ada plus minusnya masing-masing. Itu kan tadi nggak muncul ya. Ya, jadi yang dimunculkan kan berdasarkan kepandaian ya. Nah, gender sekarang mulai banyak ya. Misalnya saya kemarin kebetulan ngantar senior Anda AM Ar-Rahmah misalnya ya. Kemudian di Tursina. Itu kan jadian ada Tursina laki-laki, Tursina perempuan. Ar-Rahmah laki-laki, Ar-Rahmah perempuan. Gitu banyak sekarang ya. Nah, terutama yang boarding itu kebanyakan seperti itu. Nah, ini Anda kan juga bisa melihat dari sisi pengelolaan ya nanti ya, sisi positif dan sisi. Saya harapkan itu Anda menyoroti dari both side ya, jangan terlalu memojokkan salah satu. Jadi saya yakin itu masing-masing punya sisi positif dan negatifnya. Ini banyak ya masalah pengelolaan kelas yang bisa disoroti semacam itu. Nanti bagaimana implementasinya? Nah, ini tergantung situasi dan kondisi toh. Banyak faktor yang saya perhatikan ya. Nah, misalnya kalau sekolah itu di lingkungan yang sangat agamis ya. Nah, itu pengelompokan berdasarkan gender sangat mendukung ya toh. Kan biasanya anak yang agamis itu sering rikuh ya kalau ketemu lawan jenis ya. Akhirnya belajarnya tidak bebas. Jadi kan mengganggu. Misalnya sebagai contoh, kadang ada yang sensitif ya, diskusi aja ya. Perempuan kalau ketemu lawan jenisnya malu, akhirnya dia tidak menampakkan ya. Nah, apa ya kemampuan sebenarnya karena kalau mau ngomong malu ya. Nah, kalau ngomong kalau bisa malah lirih gitu kadang-kadang ya, setengah bisi-bisi. Nah, itu kan ini kan akan menghalangi proses pembelajaran ya. Nah, tapi kalau yang di lingkungan tertentu yang mungkin nggak terlalu agamis, baur seperti sekolah kita ini nggak masalah gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan ya. Nah, ini mungkin itu nanti bisa dilengkapi. Terus yang berikutnya, saya tadi tidak menyimak adanya yang special case untuk matematik. Ya. Nah, tadi kan kelihatannya masih general. Kemarin Mary berpesan juga, walaupun kita ambil dari buku yang sifatnya general pengelolaan kelas, tapi nanti ada sisi-sisi tertentu yang khusus untuk matematik ya. Nah, sebagai contoh, menurut pengelompokan kalau menurut apa istilahnya tadi kepandaian tadi itu dari sisi matematik positif atau negatif gitu ya. Anda bisa buat analisa gitu ya. Nah, nanti dari sudut mungkin pemilihan metodologi pembelajaran dan sebagainya bagaimana gitu ya dalam matematik kan Anda bisa lihat model pembelajaran matematik itu kan banyak juga ya. Nah, pengelolaan yang homogen berdasar kepandaian atau heterogen, nah itu ada sisi positif negatifnya. Jadi matematik mungkin nanti punya kekhasan tertentu gitu ya. Ingat di sini judul mata kuliah kita ada matematikanya ya. Nah, jadi walaupun Anda mula-mula mengambil dari buku manajemen kelas yang sifatnya general, nanti Anda bisa mengaitkan dengan matematik. Kan Anda bisa browsing-browsing lagi permasalahan. Nanti mungkin untuk makalah kedua bisa ditambahkan ya untuk khusus matematikanya. Nah, itu bagaimana gitu ya. Nah, ini ya memang pengelolaan kelas model tertentu positif untuk materi pelajaran tertentu ya, tapi bisa negatif untuk mata pelajaran yang lain ya. Nah, itu bisa beda ya. Sebagai contoh, kalau model lesehan gitu ya, untuk sastra cocok mungkin ya. Tapi apakah matematik cocok? Nah, itu kan Anda perlu menganalisa kan ya. Nah, itu ya. Cuma contoh tadi termasuk pengelolaan model kelas melingkar ya, model dan sebagainya. Nah itu mungkin Anda bisa melihat secara matematik ya, untuk matematika bagaimana gitu ya. Nah ini, nah Anda kan belum pernah mencoba misalnya kelas yang melingkar gitu ya. Nah kali-kali perlu eksperimen gitu ya. Ya. Nah, memang biasanya model-model kelas melingkar itu sangat cocok kalau pada diskusi gitu ya. Nah karena interaksinya jadi intens ya, beda dengan model ini ya. Kalau seperti untuk klasikal ya. Untuk klasikal, kalau ada dosen menerangkan teori itu mungkin model seperti ini cocok ya. Tapi kalau model diskusi, nah bahwa interaksi itu segala arah, nah itu mungkin model setengah lingkaran atau model U itu ya, itu akan lebih bagus ya. Ya nanti Anda mungkin sekali-sekali nyoba
merasakan gitu ya. Mungkin sebelum masuk setting, oh saya model U ya. Jadi nanti yang presentasi di tengah gitu kan ya. Nah itu kan kayak orang rapat gitu kan. Nah itu ya di sidang ya. Nah ini hal-hal tertentu yang nanti bisa kita sempurnakan ya. Nanti kelompok 2 bisa menyempurnakan baik berdasarkan tadi masukan teman-temannya di kelas, kemudian masukan dari Pak Eri ya. Nah, terutama dari sisi matematikanya belum kelihatan, gitu ya. Oke. Ada yang perlu disampaikan yang lain? Nanti kelompok 3 ya, jangan lupa. Kalau bisa diupload itu sebelumnya. Tadi sudah mau, saya lihat kok belum diupload ya. Jadi kalau nggak diingatkan nggak diupload. Ya. Nah, terus jangan lupa memberikan review untuk kelompok 2 ya, tadi Google Form-nya sudah saya kirim. Hasil kelompok 1 bisa itu open ya kita ya biar kelihatan. Tapi hasil akhirnya saja nggak saya tunjukkan masing-masing ya. Ya enggak. Ya itu bisa untuk apa ya, perbaikan gitu ya. Jadi nah itu kan ini pembelajaran ya. Jadi itu presentasi itu kan termasuk latihan Anda dalam pengelolaan kelas juga ya. Bagaimana presentasi. Ya, itu tadi sudah saya close, saya posting hasilnya, kemudian saya buka yang untuk kelompok 2 ya, untuk makalah kedua ya. Nanti silakan diisi. Ya kalau masih mikir-mikir ya ditulis sebentar, tapi jangan lewat nanti ya. Nanti begitu terakhir mau maju ke makalah 3 saya close gitu ya. Nah nanti saya posting lagi hasilnya gitu ya, biar bisa untuk perbaikan. Oke. Nah ini memang relatif ya karena menilai peer ya. Ya ini. Tapi kan hasil kalau dirata-ratakan itu artinya ya itulah yang hampir mendekati ya. Kalau yang menilai banyak orang itu kan dibandingkan 1 orang itu ya itu relatif lebih mendekati ya. Itu kalau menilai banyak orang. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan untuk topik ketiga ya, makalah ketiga. Silakan disiapkan lebih baik ya. Sebenarnya makin ke belakang kan punya waktu yang cukup banyak ya untuk persiapan. Nggak tahu kalau memang semuanya mengerjakan menjelang. Saya berasumsi semakin ke belakang nanti hasilnya semakin baik gitu ya. Asumsi ya. Tapi kadang asumsi kan tidak terpenuhi gitu ya. Nah, ya tahu karena mungkin mahasiswa juga punya skala prioritas untuk menyelesaikan tugas-tugas ya, karena hampir setiap mata kuliah itu ada tugas-tugas yang mana yang harus didahulukan gitu ya. Ya yang penting usahakan kalau bisa itu sehari sebelum kuliah itu sudah terupload gitu ya, biar temannya mempunyai kesempatan membaca sehingga nanti banyak masukan, dan itu juga sangat berguna untuk perbaikan kelompok Anda gitu ya. Oke, semangat ya, terutama yang mau presentasi materi ketiga nanti pekan depan. Kita bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.